Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai hak menguasai negara atas tanah. Konsep hukum dari hak menguasai dari negara ini sudah tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam pasal ini juga tertuang beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang kedua, hak menguasai dari negara yang termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang negara untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang terakhir, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara dalam ayat 2 pasal ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatandra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, selama hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintahan. Hak menguasai dari negara ini adalah nama yang diberikan Undang-Undang Pokok Agraria kepada lembaga hukum atau hubungan hukum yang konkret antara negara dengan tanah rakyat Indonesia. Wewenang negara di dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa, dan wewenang yang dimiliki negara bersifat publik semata. Konsep terkait hak negara dalam menguasai sumber daya agraria sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya menghendaki agar konsep dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan dalam arti yang luas, yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud, yang dimana artinya makna dari istilah dikuasai oleh negara yang terdapat di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria tidak boleh diartikan sebagai pemilikan dalam arti hukum perdata atau privat oleh negara. Sebab apabila hak menguasai negara diartikan sebagai memiliki, maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan negara dalam pasal 2 tersebut meliputi kewenangan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam bidang legislatif, kewenangan negara ini adalah untuk mengatur dan menentukan yang dilakukan oleh Badan Legislatif Pusat, yaitu MPR dalam membuat ketetapan MPR, Presiden dengan DPR dalam membuat undang-undang, lalu pemerintah dalam membuat peraturan pengganti undang-undang, Presiden dalam membuat keputusan Presiden, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengatur mengenai pertanahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya di bidang eksekutif meliputi kewenangan dalam bidang menyelenggarakan dan menentukan yang dilakukan oleh Presiden beserta menteri-menterinya.
Jadi kewenangan ini meliputi membuat rencana umum mengenai penyediaan, pengadaan, peruntukan, dan penggunaan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Lalu rencana umum ini diperinci kembali dalam bentuk rencana regional mengenai penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa. Lalu rencana regional ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang tata ruang pertanahan, lalu yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang tata guna tanah. Kewenangan yudikatif yaitu kewenangan lembaga negara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik-konflik pertanahan, baik berupa konflik horizontal yaitu konflik antara pemegang hak atau rakyat sendiri, maupun konflik vertikal yaitu konflik antara rakyat dengan pemerintah yang merupakan kewenangan dari lembaga peradilan, hak peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Subjek hak menguasai negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan objek hak menguasai negara, semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang tidak dihaki maupun tanah yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UU PA, disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang disebut tanah negara. Hak menguasai negara yang disebut tanah negara ini berbeda dengan landsdomein atau milik negara dalam rangka domain verklaring. Dengan berkembangnya hukum tanah nasional, maka pengertian tanah negara yang semulanya adalah tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara mengalami perkembangan. Hal ini ditinjau dari aspek kewenangan penguasaannya, sehingga yang disebut tanah-tanah negara itu adalah mencakup yang pertama ada tanah wakaf, yang kedua ada tanah hak pengelolaan, yang ketiga ada tanah hak ulayat, yang keempat ada tanah kaum, yang kelima ada tanah kawasan hutan, yang keenam adalah tanah-tanah sisanya. Tanah-tanah ini adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang disebut tanah negara. Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, akan tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi, dan segala sesuatunya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam RBY itu pada hakikatnya terbatas pada wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Wewenang juga mengatur misalnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang menyelenggarakan misalnya berupa tindakan mematangkan tanah untuk disiapkan guna pembangunan perumahan rakyat, industri, dan sebagainya. Pelimpahan pelaksanaan kewenangan selain kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, juga ada badan-badan otoritas, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan apa yang dikenal dengan hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini tidak diatur dalam UPA, melainkan sudah dalam pengetahuan umum bahwa negara berhak memiliki tanah kosong yang tidak berpenghuni, tidak memiliki pemilik maupun tidak dimiliki perusahaan. Penguasaan tanah yang diambil oleh negara dapat diberikan kepada lembaga terkait maupun perseorangan untuk digunakan sebagai hak guna maupun hak milik yang diberikan melalui beberapa ketentuan yang telah ada. Pengelolaan atas tanah yang telah diberikan oleh negara dikelola oleh departemen maupun lembaga-lembaga terkait di lingkungan daerah maupun perusahaan, di lingkungan daerah maupun provinsi ataupun pusat. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang hak konversi tanah atas nama negara. Junto Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang pendaftaran hak pakai dan pengelolaan. Ketentuan hak pengelolaan
yang diatur dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan mengenai penyediaan dan pemilihan hak untuk keperluan perusahaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan pengesahan pemberian hak atas bagian-bagian serta pendaftaran tanah yang telah disetujui oleh negara untuk digunakan untuk kepentingan lain. Jadi, negara memiliki hak seutuhnya atas lahan kosong yang tidak berpenghuni untuk dijadikan oleh negara sebagai lahan yang bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat umum ke depannya. Hak wilayah adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan wilayahnya sebagai Lebensraum para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut. Hak wilayah masyarakat Persekutuan Hukum Adat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 18B Ayat 2 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya pasal 3 UU PA yang menentukan dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak wilayah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan yang masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan asas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Objek dan subjek hak wilayah. Objek hak wilayah adalah semua tanah yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang dari luar masyarakat hukum adat tersebut boleh memanfaatkan tanah yang berada di dalam wilayah itu dengan seizin dari penguasa adat setempat. Pada masyarakat hukum adat di wilayah negara Indonesia, terdapat bermacam-macam hak wilayah, yang dimana masing-masing wilayah hukum adatnya memiliki istilah atau nama-nama yang berbeda dalam penyebutannya. Adapun nama-nama atau istilah hak wilayah tersebut sebagai berikut. Ambon mengenal dengan istilah hak pertuanan, Kalimantan mengenal dengan istilah Panyampetu, Jawa mengenal dengan istilah wewengkon, Bali mengenal dengan istilah prabumian, Lombok mengenal dengan istilah tanah pair, dan Minangkabau mengenal dengan istilah ulayat, serta lainnya. Masyarakat dari luar wilayah hukum adat dilarang masuk di lingkungan tanah wilayah hukum adat tersebut tanpa izin dari penguasa adat setempat. Orang dari luar boleh saja masuk, tetapi dengan persyaratan harus membayar apa yang disebut dengan pengisi adat. Jika orang luar masuk tanpa izin, maka itu dianggap melakukan tindakan pidana yang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada wilayah adat tersebut. Selanjutnya, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi pengaturan hak menguasai negara atas tanah. Yang pertama, ada aspek sosial. Hak milik perseorangan dalam tradisi sosial dan politik di Indonesia diakui dalam perundang-undangan dan memperoleh tempat yang wajar dalam fungsinya yang bersifat sosial. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa